Assalamualaikum Bu Anggun. Waalaikumsalam, Bu Rosi. Selamat sore Bu. Selamat sore. Gimana, Bu Rosi kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Anggun gimana? Alhamdulillah baik juga, Bu Rosi. Ya, Bu Anggun apakah sekarang punya waktu luang atau ada kesibukan? Untuk sore hari ini, alhamdulillah free, Bu Rosi. Ada yang bisa saya bantu, Bu Rosi? Alhamdulillah. Kalau Bu Anggun free ya. Nah, ini Bu, maaf ya, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ada apa, Bu Rosi? Begini Ada yang bisa Bu. diceritakan ke saya? Iya, begini Bu Anggun, saya tuh mau cerita tentang masalah saya akhir-akhir ini yang membuat saya itu bingung gitu loh Bu. Bingung kenapa, Bu Rosi? Ya, gimana ya? Sebenarnya tuh masalah saya ini masalah saya sendiri sih ya. Apa ya? Pekerjaan saya itu loh Bu, itu kan semakin hari kok semakin menumpuk gitu loh. Jadi tuh kok nggak selesai-selesai. Nah, saya pengen mendapatkan solusi dari Bu Anggun, mungkin bisa membantu saya. Dengan senang hati, Bu Rosi. Kalau saya bisa membantu, pasti akan saya bantu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu Rosi? Ya, mungkin Bu Anggun bisa memberikan saya apa ya, pencerahan sedikit lah ya tentang masalah saya itu biar pekerjaan saya itu bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Oke, terkait itu tugas yang menumpuk seperti itu ya, Bu Rosi. Iya Bu, betul. Iya, baik, Bu Rosi. Apakah dari pekerjaan yang belum terselesaikan itu, Bu Rosi, kalau saya boleh tahu? Ya, masalah kalau pekerjaannya sih pekerjaan sekolah Bu yang paling banyak ya. Terus pekerjaan di rumah juga bisa. Terus ini juga ditambah pekerjaan tugas di CGP juga, itu kan juga sangat banyak ya Bu ya, jadi membuat pekerjaan itu menumpuk gitu loh. Iya, baik. Nah, kira-kira yang menjadi kendala Bu Rosi terkait penyelesaian tugas tersebut apa, Bu Rosi? Ya Kalau saya boleh mungkin tahu. sebetulnya mungkin Bu ya, ini perasaan saya saja sih ya. Ini menurut saya sih mungkin manajemen waktu saya yang kurang baik. Jadi belum bisa apa ya, membagi waktu dengan baik, kapan harus mengerjakan tugas. Kadang itu kan saya sekolahnya itu kan full day ya Bu ya. Jadi otomatis pekerjaan apa ya, mengajarnya pun jamnya itu juga banyak sampai sore. Lah terkadang mau mengerjakan tugas apa ya, tugas saya itu seperti perangkat, kemudian ya yang saya sebutkan tadi itu ya, itu tuh kadang apa ya, bingung mau itu gimana. Kadang itu baru saja saya mengerjakan, misalnya baru buka laptop baru mengerjakan, kadang ada telepon dari atasan disuruh apa, kadang ada anak-anak yang bermasalah, akhirnya itu apa ya, sedikit ya mengganggu ketika saya itu sedang bekerja gitu loh. Jadi itu mungkin itu juga apa ya, manajemen waktu saya juga sih yang kurang baik. Jadi pekerjaan saya itu banyak yang terpending sehingga Tidak menumpuk. fokus gitu ya, Bu ya. Iya betul Bu Anggun. Jadi saya itu nggak fokus. Nah otomatis kan kadang pekerjaan itu harus saya selesaikan di rumah juga. Saya bawa pulang. Itu pun kalau di rumah saya pas bisa mengerjakan. Tapi kalau nggak bisa ya gimana lagi. Oh gitu. Terus selain itu ada lagi, Bu Rosi, yang menjadi permasalahan Bu Rosi dalam menyelesaikan tugas itu? Ya mungkin itu saja sih Bu kalau menurut saya. Baik. Kemudian Bu Rosi, kira-kira ya tugas mana yang akan Ibu selesaikan terlebih dahulu dari beberapa tugas yang Ibu sekarang
emban gitu, apa yang sekarang Ibu ingin kerjakan seperti itu? Tugas apa aja Iya, yang Ibu ingin? yang tugas yang akan saya kerjakan dulu otomatis tugas yang prioritas dulu ya Bu ya, yang mungkin apa ya, dikumpulkannya itu kapan, maksudnya itu deadline-nya itu yang dulu, deadline-nya yang dekat. Nah, dengan dekat jadinya ya mungkin itu dulu yang akan saya kerjakan. Nah, Bagus tapi itu Bu Rosi. Jadi yang deadline-nya terlebih dahulu dikerjakan dulu, dan juga sistem prioritas yang paling penting dikerjakan terlebih dahulu ya. Itu bagus sekali Bu Rosi. Ya. Selanjutnya langkah apa Bu Rosi yang akan Bu Rosi lakukan ya apa ya Bu setelah? ya, kalau melihat dari deadline ya mungkin saya apa ya, menulis daftar tugas-tugas saya list gitu ya. Menulisnya dulu. Baik ya, Iya, betul. Tulis terlebih dahulu tugas-tugasnya. iya Kemudian Bu. apa lagi Bu Rosi? Ya saya list tadi ya, mungkin saya list di apa ya, di sticky note kan bisa ya. Nanti mungkin Ya, saya bisa. bisa segera beli sticky note, kemudian saya catat tugas-tugas saya yang saya prioritaskan tadi. Kemudian di sticky note itu mungkin nanti saya tempel di ruang kerja saya ya, di kelas ya, jelasnya di kelas saya. Nanti saya pasang mungkin styrofoam yang saya tempelkan di dinding, kemudian kan nanti sticky note-nya bisa saya tempel di styrofoamnya. Kemudian mungkin apalagi ya, saya catat di buku catatan. Nah, buku catatan kecil gitu ya. Nah, itu mungkin itu yang buku catatan khusus apa ya, daftar tugas-tugas saya yang harus saya kerjakan. Kemudian saya juga catat di situ tidak hanya tugasnya, tapi mungkin deadline-nya itu kapan, biar saya itu bisa ingat dan bisa segera saya kerjakan, Bu. Bagus itu Bu Rosi. Ya, saya kira solusi dari permasalahan Ibu dengan cara itu mungkin satu persatu akan terurai ya, seperti itu. Bagus sekali. Terus Bu Rosi, mungkin ada hal lain yang akan Ibu lakukan selain tadi yang sudah dilakukan oleh Bu Rosi? Ya, apalagi ya kira-kira ya, bentar Bu, saya mikir dulu ya, apalagi ya. eh Mungkin ini Bu ya, saya kan orangnya pelupa ya. Nah, mungkin ketika Oh saya gitu, ya ya ya. Terus? ya, mungkin saya ketika lupa karena saya kok nggak tahu ya, mungkin faktor U juga sudah pelupa, gampang lupa. Iya iya. Nah, mungkin kalau misalnya saya di luar pas tidak jam ngajar, tidak di kelas, mungkin saya ketika di luar kelas. Nah, mungkin ketika ada apa ya, saya pasang alarm di HP saya. Nah, atau Oh bisa bisa, ya, untuk mengingatkan. iya Ya Bu. bagus. Jadi saya pasang alarm biar kan, karena kalau HP kan pasti saya bawa ya setiap saat. Ya, heeh. Ya, terus Iya. mungkin itu juga sih Bu. Apa ya kira-kira ya? Bentar. Mungkin Lagi Bu. tadi sudah di sticky note, kemudian saya tulis di buku catatan ya. Kemudian saya Ya, pasang alarm. Kemudian mungkin sih lagi. saya juga catat di HP kali ya. Jadi selain masang Oh alarm, boleh ya. Juga ya, dicatat di HP, bagus. Di iya, HP, di laptop, pokoknya pegawai kita semuanya iya. ya. Kalau perlu Ya. dibuat ini Bu ya, background ya. Oh iya, betul. Jadi Background ingat, deadline gitu ya. iya deadline-nya. Boleh. Jadi kan Ya. ketika buka HP, wah oh ternyata saya banyak tugas. Nah akhirnya kalau ketika kita mager, males kan, oh jadi ingat, oh iya ya ada tugas yang harus segera saya selesaikan kan gitu. Nah, baik Bu Rosi, saya setuju sekali, bagus sekali apa yang akan Ibu rencanakan ya, biar nanti permasalahan Ibu cepat selesai ya, seperti Iya itu. Bu. Nah, selanjutnya Bu Rosi, sudah ada lagi mungkin Bu Rosi? Satu lagi sih Bu, satu lagi Rencananya mungkin ya, apa? mungkin ya tadi pelupa juga ya.
Ya mungkin Ya. saya kan di kelas punya partner kerja, punya Oh pendamping, iya pendamping boleh. kelas. Ah. Nah, ya mungkin itu Jadinya saya minta bantuan partner saya untuk mengingatkan saya untuk iya selalu betul. membaca membaca catatan-catatan yang sudah saya tulis itu tadi. Mungkin ya jadi kan oh iya ya kan gitu. Iya. Oh boleh selain pengingatnya dari Iya. gawe itu juga partner kerja ya Bu ya. Iya. Berarti ini udah trennya ngumpulkan proposal untuk kegiatan ini gitu. Oh iya Bu, Iya. makasih diingatkan gitu ya. Iya bagus sekali Bu Rosi. Idenya bagus-bagus sebetulnya Bu Rosi. Bagus ini cara penyelesaian masalahnya ya. Nah sekarang tinggal bagaimana sekarang Bu Rosi ingin bagaimana dari solusi yang sudah disebutkan Bu Rosi tadi ya untuk mengatasi masalah yang Bu Rosi hadapi itu apa yang ingin Ibu lakukan? Iya. Seperti Itu tadi sekarang mungkin tahu itu ya maksudnya saya ingin seperti ini seperti itu. Nah berarti sekarang Ibu mau seperti apa kira-kira? pertama mungkin insya Allah mulai hari ini mungkin saya ngelis dulu di HP ya Bu ya. Jadi karena yang Ya. mungkin barangnya yang ada itu HP dulu, jadi mungkin saya pasang gitu. alarm Di ya, sini. pasang alarm di HP. Kemudian saya Bagus tulis daftar daftar tugasnya dan juga deadline-nya kapan. Nah, terus besok mungkin saya mulai beli sticky note, kemudian beli styrofoam, beli lagi tuh catatan ya, buku catatan. Nah, itu kan bisa saya lakukan dulu terlebih dahulu hari ini ya, itu dulu Bu. Iya bagus sekali Bu Rosi ya. Oke Bu Rosi sangat bagus sekali ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan ya kan tadi sudah dijelaskan ke saya bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang Ibu Rosi hadapi. Seperti itu ya Bu Rosi. Iya Ibu. Oke. Kemudian juga mungkin ada yang ingin diceritakan lagi Bu Rosi? Sepertinya Dari cukup. pertemuan kita ini cukup ya berarti mulai hari ini saat ini berarti Bu Rosi harus mulai menulis terlebih dahulu tadi seperti yang diutarakan oleh Bu Rosi dan komitmen ya berarti apa yang tadi sudah dirinci oleh Bu Rosi ingin ngapain saja mulai dari nulis sampai membuat alarm sampai juga meminta bantuan teman sejawat untuk mengingatkan tugas ya berarti semuanya ini rangkaian tahap ini semoga bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar ya seperti itu ya Bu Rosi ya harapannya. Iya Ibu, semoga doakan Bu ya biar semua sesuai dengan rencana. Betul sekali. Ya sudah Bu Rosi, semoga pertemuan pada sore hari ini bermanfaat Bu Rosi ya dan saya mohon maaf tadi kendala sinyal karena ya begitulah kalau pertemuan online ya Bu ya sinyal kadang tiba-tiba tidak jelas kabur dan lain sebagainya padahal kita inginnya semuanya lancar seperti itu tapi saya punya komitmen yang dan harapan yang besar apa yang sudah Ibu rencanakan insya Allah akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan komitmen Ibu seperti itu ya. Iya Bu Anggun, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curahan hati saya. Sama-sama Bu Rosi. Ya, terima kasih Bu ya sekali lagi. Kalau begitu, mohon maaf ya Bu Anggun sudah mengganggu waktunya. Ya, tidak apa-apa. Ya, Bu Rosi tidak apa-apa. Senang bisa membantu Bu Rosi. Ya sudah kalau begitu saya undur diri Bu Anggun ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anggun. Selamat sore. Sore, Bu Rosi.
Ada Bu apakah? Rosi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Anggun. Bu Anggun sendiri sehat? Alhamdulillah sehat. Ada Bu apakah Rosi, gerangan? Iya, kenapa Bu? saya mau mengganggu Bu Rosi nih. Apakah Bu Rosi bisa saya ganggu? Apakah waktunya luang Bu Rosi untuk sore hari ini? Iya, kebetulan saya sedang nggak ngapa-ngapain kok Bu. Ada apa ya Bu Anggun ya? Begini Bu Rosi, saya mau cerita tentang permasalahan saya. Kan akhir-akhir ini saya tuh bingung kenapa sih kok murid-murid saya ini hasil belajarnya rendah dan saya selalu meremedi anak-anak seperti itu. Apa saya yang tidak bisa mengajar ataupun konsepnya itu apa? Ada yang sulit seperti itu. Saya jadi bingung Bu Rosi. Hmm, tadi Bu Anggun ceritanya ini ya, berarti apa ini nilainya rendah muridnya ya kan? Iya Terus betul. apa ini namanya Bu Anggun merasa apa ini Bu Anggun itu apakah kimia? Bu Anggun ngajar kimia kan ya? Iya, iya betul, betul. Iya, mungkin Ngajar konsep kimia. kimianya apakah konsepnya yang sulit gitu Bu ya? Kok kok Betul. apa ini namanya rendah, nilainya kok rendah terus, sering remedi gitu ya? Iya, apa sayanya yang nggak bisa ngajar gitu Bu. Oh gitu Makanya ya saya Bu. bingung ini bagaimana. Nah iya, coba Iya, Bu Anggun. mungkin Bu Rosi punya solusi terkait permasalahan saya. Oh iya iya iya. Oke Bu, sebetulnya apa ya? Tapi kan tidak semuanya ya Bu ya yang remedi ya. Tidak, tapi sebagian besar banyak yang remedi seperti itu Bu Rosi. Oh gitu. Nah, kira-kira apa ya Bu ya yang menyebabkan nilai siswanya itu rendah? Yang rendah loh ya, itu kan tadi ada anak-anak Iya, yang baju ada bagus yang juga. beberapa yang ya bagus itu ada, sebagian Iya. yang rendah seperti itu. Nah yang Kalau saya Hmm, lihat Bu Rosi ya, mungkin ini memang input dari siswa itu sendiri dan kemudian kan diketahui juga kalau konsep kimia itu kan konsep yang sulit kan ya karena ada makroskopiknya, ada mikroskopiknya seperti itu yang konsep abstrak itu dan ada perhitungannya atau secara simbolik matematisnya seperti itu. Apa itu yang menyebabkan siswa itu kesulitan ya Bu Rosi ya? berarti Ibu Anggun merasa inputnya tadi ya, input siswanya Iya, itu yang iya mungkin betul. rendah juga sehingga mempengaruhi nilai dari nilai kimianya itu tadi ya juga turun gitu ya. Iya, iya gitu Bu Rosi. Nah, kira-kira apa Bu ya? Kok inputnya itu kok bisa rendah? Kira-kira penyebabnya apa ya Bu? Nah, kalau yang input rendah itu ya Bu ya, karena beberapa tahun ini kan kita mengadakan program zonasi. Nah, dulu kan dengan tes kalau yang masuk sekolah kami. Nah, ini zonasi. Jadi apapun kemampuan dari siswa itu kita terima seperti itu. Baik itu rendah, sedang ataupun tinggi seperti itu. Kalau dulu kan bersaing. Jadi yang menengah ke atas yang bisa masuk seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu Bu, yang inputnya rendah itu karena itu salah satu faktornya kalau menurut saya. Oh, berarti inputnya rendah itu penyebabnya adalah sistem zonasi itu Bu ya? Iya, salah satunya itu Bu. Karena itu juga kita ketahui dari hasil diagnostik awal, biasanya kita kan pasti akan melakukan pretest atau tes untuk selain penjurusan juga untuk mengetahui kemampuan siswa itu, potensi siswa itu tes diagnostik. Nah, pada saat program zonasi ini terlihat bahwasanya memang hasil dari siswa-siswi kami awalnya itu memang sebagian besar menengah ke bawah gitu. Juga ada yang tinggi, tapi sebagian besar itu seperti itu Bu Rosi.
Salah satunya kan berarti karena adanya sistem zonasi itu, seperti itu. Oh, oke. Berarti karena sistem zonasi itu tadi, Bu, ya. Jadi kita itu tidak bisa memilih siswa, ya kan? Iya, Jadi betul. Yang jadi dulunya acak gitu sering ya, Bu, mengajar ya. anak yang rata-rata ke atas, dia diajar seperti ini, oke, mau diajar berlari, oke, seperti itu. Nah, ini tidak bisa berlari. Jadinya harus apa, menyesuaikan mereka, seperti itu. Iya, Juga berarti konsep kimianya itu, Bu, tadi yang sulit, mungkin itu juga ya? oh iya, karena kimia itu juga memang apa ya? Ya memang konsep kimia itu juga harus betul-betul dipahami anak-anak, Bu, ya. Jadi kalau anak-anak Iya. nggak paham konsepnya, mungkin nanti juga agak sulit juga kalau misalnya mengerjakan soal ya. Iya betul Bu. Nah saya rasa ya, saya analisis itu konsep kimia kan memang tidak seperti mata pelajaran yang lainnya. Konsep kimia mungkin serumpun ya sama fisika ataupun biologi, rumpun IPA. Jadinya itu ada makronya, ada mikronya, jadi bersifat abstrak dan juga ada matematisnya, perhitungan dan lain sebagainya yang menentukan simboliknya itu terhadap reaksi juga simbolik seperti itu. Mungkin juga penyesuaian juga ya Bu ya. Dulu kan di SMP mereka tidak pernah mendapatkan kimia. Nah, sedangkan di SMA kimia, jadi hal yang baru, apa itu juga seperti itu, Bu Rosi. Iya, iya Bu. Jadi menurutnya Bu Anggun tadi itu karena apa ini inputnya yang rendah sehingga Iya, mempengaruhi iya. nilainya juga yang rendah ya. Kemudian ditambah Iya, konsep betul. kimia yang memang abstrak tadi. Iya. Nah, terus anak-anak juga baru baru mengenal kimia, apalagi yang mungkin baru kelas 1, Iya. kelas 10, kelas Iya, 9. betul. 10 10 ya, kalau 10 iya. SMA Kalau SMA kelas ya. 10 ya, Oh, Bu ya. itu baru SMP-nya kan mengenal mereka belum seperti itu. mengenal, iya. Nah, terus Belum. iya, terus selain itu ada lagi nggak Bu Anggun? Kalau saya pikir enggak, Bu Rosi. Iya itu. Kira-kira ya 3 faktor itu, Bu Rosi. Faktor-faktor tersebut tadi ya yang sudah Bu Anggun ceritakan tadi ya. Iya. Nah, kira-kira untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bu Anggun, apa ya yang akan Ibu lakukan? Yang akan Bu Anggun lakukan, apa ya? Mungkin dengan cara apa gitu untuk mengatasinya? Gini Bu Rosi, kalau untuk mengatasinya yang saya pikirkan ya, yang pertama berarti saya harus mengidentifikasi awal dari siswa saya. Potensinya apa kira-kira siswa saya seperti itu. Kemudian mungkin gaya belajarnya, mungkin satu siswa dengan yang lainnya itu berbeda. Karena tadi kan kimia juga abstrak, ada yang konsep abstrak itu sudah dimengerti, ada yang belum masih menggunakan bantuan, jadinya apa gambar ataupun dengan video untuk mengabstrak, untuk mengkonkretkan konsep yang abstrak seperti itu Bu. Jadinya gaya belajar ini juga atau yang cenderung dia kinestetik kita ajak praktikum apa seperti itu ya Bu Rosi ya kalau menurut saya jadinya diidentifikasi dulu seperti itu Bu Rosi. Oke Bu Anggun. Berarti Bu Anggun tadi mungkin untuk mengatasinya akan mengidentifikasi dulu ya. Jadi mengidentifikasi Ya, seperti identifikasi diagnostik awal ya Bu ya. Untuk Mm-mm. siswanya, kemudian gaya belajarnya Iya. juga ya biar kita itu Iya, tahu betul. oh Gaya ya belajarnya bagaimana apa ya ya yang biar sesuai. biar Iya. kita lebih tahu nanti bagaimana cara mengajar kita ya Bu ya. Kita menggunakan Iya, media betul. apa ya. Nah, terus ada lagi nggak Bu Anggun kira-kira? Nah, dari identifikasi awal itu kan kita sudah identifikasi gaya belajar. Nah, berarti saya kira-kira akan membuat rancangan pembelajaran Bu Rosi yang mungkin bervariasi, menyesuaikan gaya belajar mereka menggunakan yang pernah itu ya Bu Rosi ya, apa modul 2.1 yang kemarin ya berarti Oh iya. modul pembelajaran diferensiasi ya kan. Karena setiap siswa mempunyai potensi yang berbeda, gaya belajar yang berbeda, berarti
model pembelajaran saya harus berbeda, tidak seperti yang biasanya yang klasikal, jadinya semuanya menggunakan modul yang sama seperti itu ya Bu Rosi, sehingga harus dibedakan berdasarkan potensi dari siswa ke kita seperti itu Bu Rosi, sesuai dengan kebutuhan siswa kita seperti itu. Iya, Bu Anggun bagus sekali loh idenya. Tadi yang pertama mendiagnos apa ini melakukan diagnostik awal. Kemudian setelah itu Bu Anggun setelah mengidentifikasi Bu Anggun akan mengelompokkan ya. Terus nanti Bu Anggun juga bisa mengkombinasikan apa ini beberapa model pembelajaran ya kan. Nah, sehingga apa ya bagaimana sesuai kebutuhan belajar siswa kita. Nah, itu sudah bagus sekali Bu rencana Bu Anggun yang akan Bu Anggun lakukan. Iya, sudah bagus sekali itu Bu Anggun. Terus kira-kira selain dua tadi itu apa lagi Bu Anggun? Ada lagi enggak Bu Anggun? Ya berarti setelah merencanakan ya saya mengimplementasikannya Bu, sesuai dengan rancangan yang saya buat seperti itu Bu Rosi. Karena saya tadi merancang pembelajaran diferensiasi, berarti nanti saya implementasikan pembelajaran diferensiasi itu dengan baik di kelas, seperti itu harapannya. Oke, sudah Bu Anggun, ada lagi kira-kira? Untuk pembelajaran sudah ya diimplementasikan. Mungkin ini Bu Rosi, kan berarti hasil belajarnya turun kan ya tadi rendah. Nah berarti selain kita di pembelajarannya yang sesuai kebutuhan mereka, mungkin dievaluasi pembelajarannya Bu, berarti terkait soal. Nah berarti kalau soal itu berarti saya harus membuat soal-soal yang bisa membuat mereka itu menganalisis, berpikir kritis, berpikir analisis seperti itu ya Bu Rosi ya berarti ya. Iya, berarti betul Bu. Harus melatihkan mereka latihan-latihan soal yang seperti itu Bu. Berarti soal apa Bu namanya? Soal HOTS ya. Oh iya betul ya, soal-soal hot Bu berarti ya. Yang sekarang juga kita kan baik SD, SMP atau SMA kan persiapan untuk AKM juga ya Bu ya. Berarti selain soal-soal hot juga mungkin soal berbasis literasi sama numerasi, walaupun kimia juga butuh seperti itu mungkin Bu ya. Jadinya mereka sudah diberikan drill seperti itu, insya Allah akan terbiasa ya Bu ya. Harapannya nanti hasil belajar mereka juga akan lebih baik lagi seperti itu Bu Rosi. Iya, bagus Bu Anggun, luar biasa sekali tadi yang Bu Anggun rencanakan untuk mengatasi permasalahan Bu Anggun tadi, melatih anak-anak dengan soal-soal HOTS ya, sehingga anak-anak itu bisa berpikir lebih kritis ya kan. Nah itu juga untuk persiapan AKM juga ya, karena di AKM itu soal-soalnya pasti harus soal-soal yang HOTS ya. Nah soal hot, banyak literasinya, numerasinya. Kalau mereka tidak terbiasa seperti itu, tidak dibelajarkan soal-soal seperti itu, mereka juga tidak akan bisa seperti itu Bu Rosi. Iya. Oke, ada lagi Bu Anggun kira-kira? Kalau saya rasa cukup Bu Rosi. Oke, kalau sudah cukup. Nah, sekarang kira-kira Bu Anggun untuk tadi ya, Bu Anggun sudah merencanakan banyak sekali ya untuk menyelesaikan masalah tadi. Nah, kira-kira Bu Anggun itu kapan akan memulainya? Sekarang Bu Rosi berarti. Berarti saya harus membuka file hasil analisis diagnostik dari kurikulum untuk mapel kimia, kira-kira nanti potensi dari siswa saya apa saja, terus kemudian gaya belajarnya apa saja saya kelompokkan. Nah nanti bisa menjadi dasar saya untuk menyusun rencana pembelajaran. Memang di awal semester sudah membuat rencana pembelajaran Bu Rosi ya saya, tapi dari percakapan ini jadi saya punya ide, berarti saya harus merubah dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat. Berarti harus berbasis pembelajaran diferensiasi Bu Rosi, seperti itu, harus ada yang saya rubah
seperti Iya Bu itu Bu Anggun. Rosi. Ya, semoga yang Bu Anggun rencanakan dan yang Bu Anggun inginkan itu bisa berjalan dengan lancar ya Bu Anggun ya. Ya, juga Sesuai baik Bu dengan Rosi. harapannya. Amin, semoga. Terima kasih Bu Rosi. Dari percakapan kita hari ini, saya mulai merasa lega. Oh, berarti apa yang saya bingungkan, permasalahan yang saya hadapi itu ada titik temunya. Berarti apa yang akan saya lakukan itu sudah ada gambarannya Bu Rosi sekarang. Jadi saya senang sekali, berarti akan bersemangat ini nanti ini langsung menganalisis dan langsung membuat rancangan pembelajaran Bu Rosi. Alhamdulillah, semangat Bu Anggun ya, semangatnya luar biasa sekali. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat ya Bu Anggun ya. Ya, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih banyak ya Bu Rosi atas bantuannya, atas solusinya. Iya. Ya sudah Bu Rosi, mungkin saya undur diri Bu Rosi. Mungkin Bu Rosi ada kesibukan yang lainnya. Jadi bisa dilanjutkan dan saya akan segera ini mengelis dan mengkelompokkan potensi dari siswa saya Bu Rosi. Iya, semangat. Ya, saya undur diri dulu Bu Rosi. Iya Bu Anggun. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Rosi. Waalaikumsalam, sama-sama. Dengar-dengar Bu Anif mau ini ya praktek coaching dengan Bu Anggun. Iya Bu Rosi, benar. Oh iya Bu Anif, coba kita review sama-sama ya. Nah, pada proses coaching nanti Bu Anif sudah menyiapkan ya kompetensi apa yang nanti akan Bu Anif terapkan dalam proses coaching nanti. Iya Bu Rosi, saya akan di antara 3, yaitu antara kehadiran, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya, yang ditonjolkan nanti apa ya Bu? Saya coba di kehadiran dulu deh Bu. Oh iya, kenapa kok Bu Anif memilih kehadiran? Iya, karena supaya bisa lebih fokus ya pada waktunya, nanti supaya dapat lebih menghadirkan dan yang coachingnya juga lebih terbuka begitu. Oh iya, oke Bu Anif, terima kasih. Selamat ini ya menjalankan praktek coaching. Semoga apa yang Bu Anif rencanakan dan Bu Anif harapkan bisa sesuai dengan rencananya. Terima kasih Bu Anif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Anif. Waalaikumsalam Bu Anggun. Bu Anif, malam-malam mohon maaf, apa saya bisa menyita waktu Bu Anif sebentar? Boleh, monggo silakan Bu Anggun. Begini Bu Anif, saya mau bercerita terkait permasalahan saya ini Bu Anif. Saya ingin mencari solusinya dengan sharing dengan Bu Anif seperti itu Bu Anif. Saya tuh bingung Bu Anif, kenapa ya siswa saya terutama yang kelas 10 ini Bu Anif, kenapa hasil belajarnya ini kok rendah terus gitu Bu Anif. Saya itu merasa apa saya yang tidak bisa mengajar ya, atau materinya itu sulit, atau bagaimana, faktor apa ini yang mempengaruhi itu sampai nilai siswa saya tuh bisa rendah gitu loh Bu Anif. Saya itu permasalahannya. Kalau menurut Bu Anggun, apa ya yang menyebabkan nilainya yang bisa rendah itu? Kalau menurut saya ya karena beberapa tahun ini kan sekolah kita kan zonasi, pakai sistem zonasi Bu Anif. Jadinya dulunya yang tes kan berarti kemampuan akademiknya
tinggi, menengah ke atas. Nah, sedangkan di sini zonasi jadinya semua campur dari yang rendah, sedang dan tinggi itu kita terima seperti itu. Nah, kebanyakan dari siswa kita itu yang rendah itu kemampuan akademiknya juga rendah seperti itu, Bu Hanif. Dan juga ini Bu Hanif, apa namanya, konsep kimia kan banyak yang konsep abstrak Bu Hanif. Jadinya apa itu ya yang menjadi salah satu penyebabnya? Ya. Jadi banyak sekali ya di situ yang disebutkan Bu Anggun. Iya. Apa? Karena konsep kimia yang abstrak, sistem zonasi. Kira-kira untuk mengatasi permasalahan itu apa ya Bu? Apa ya Bu ya? Ya mungkin saya kan belum tahu. Ini kan hanya dugaan sementara saya. Saya belum tahu kemampuan sebetulnya dari siswa saya itu apa, potensinya itu apa. Sehingga mungkin saya perlu untuk melakukan tes awal Bu Ani mungkin ya, untuk mengetahui potensi dari siswa saya seperti itu. Atau juga iya, selain itu juga mungkin saya dari tes awal itu mungkin saya kelompokkan yang mana gaya belajar siswa itu kinestetik atau audiovisual atau visual seperti itu Bu Hanif. Mungkin itu menurut saya Bu Hanif. Bagaimana Bu Hanif ya? Kira-kira kalau memang seperti itu langkah yang akan Bu Anggun lakukan apa untuk mengimplementasikan? Untuk langkahnya yang pertama melakukan tes awal itu Bu Hanif ya. Terus kemudian setelah itu mengkelompokkan dan menganalisis potensi dari siswa. Setelah itu, berarti setelah saya tahu potensi-potensi siswa saya membuat rancangan pembelajaran Bu Hanif, yaitu rancangan pembelajaran yang bisa memfasilitasi potensi mereka seperti itu Bu Hanif. Berarti berbeda-beda, setiap siswa memiliki potensi yang berbeda. Berarti mungkin membuat rancangan pembelajarannya berbeda Bu dari yang biasanya saya buat, karena di awal semester. Kenapa Bu? Seperti apa itu yang berbeda menurut Bu? Iya, karena kan di awal semester itu kan saya sudah membuat perangkat pembelajaran, rancangan pembelajaran Bu Hanif ya, tetapi itu belum hanya klasikal, jadinya saya hanya menerapkan pembelajarannya itu keseluruhan tanpa melihat potensi dari siswa saya. Mungkin dengan sudah mengetahui potensi tersebut, saya akan membuat suatu pembelajaran yang variatif, yang mana bisa memfasilitasi mereka, potensi mereka, mulai dari gaya belajar ataupun potensi yang lainnya seperti itu Bu. Mungkin kalau sesuai dengan materi yang sudah kita peroleh itu Bu, pembelajaran diferensiasi pada modul 2.1 kalau tidak salah kemarin itu Bu Hanif. Modul pembelajaran berdiferensiasi, oke. Kira-kira apa lagi ya yang akan Bu lakukan? Lalu mengimplementasikannya Bu, setelah merancang, mengimplementasikannya. Terus selanjutnya juga Bu Hanif setelah mengimplementasikannya juga mungkin karena indikator dari suatu ketercapaian hasil belajar itu kan tes Bu Hanif ya, di tes evaluasinya mungkin saya memberikan drill soal atau pembelajaran yang bisa meningkatkan kemampuan berpikir mereka Bu Hanif, berpikir kritis mereka seperti itu. Atau kita sering sebut kalau kita mengembangkan soal hot seperti itu Bu Hanif. Jadi masuk soal-soalnya juga ya. Iya untuk membiasakan ya Bu Hanif, apalagi kelas 10 kan juga mempersiapkan mereka untuk tes AKM ya Bu Hanif ya, seperti itu. Mungkin mulai dari selain
konsep kimianya, mungkin juga ini literasinya, terus kemudian berhitungnya, apalagi kalau kimia ini kan konsep yang makro, mikro, yaitu abstrak tersebut sama simbolik yang ada simbol-simbol reaksi dengan perhitungan matematis juga. Jadinya mungkin bisa dikorelasikan ke soal AKM itu sendiri, Bu Ani, pengembangannya. Ada lagi Bu Anggun? Saya rasa itu Bu Ani. Kalau menurut saya. Berarti Bu Anggun sudah memiliki solusi ya untuk mengatasi masalah yang tadi Bu Anggun sempat bingung itu. Iya, ternyata ya Bu ya, setelah kita bercakap-cakap ini mengalir ya, ternyata yang tidak saya pikirkan dengan ngobrol dengan Bu Ani tercerahkan seperti itu. Oh, ternyata ada solusi, ada titik temunya dari apa yang saya alami seperti itu ya Bu Ani ya. Iya. Kamu kapan nih Bu Anggun mulai? Segera Bu, berarti saat ini juga, berarti saya harus meminta yang kemarin hasil tes diagnostiknya di kurikulum dan BK untuk saya analisis, dan nanti kalau setelah tahu potensi-potensi siswa saya siap untuk membuat rencana pembelajaran serta merancang juga soal-soalnya HOTS yang berbasis AKM itu juga, dan saya siap mengimplementasikannya Bu Ani dalam pembelajaran seperti itu. Bu Anggun semoga sukses nanti apa yang. Iya, amin. Terima kasih Bu Ani. Sama-sama. Iya, terima kasih Bu Ani. Semoga pertemuan ini sangat bermanfaat sekali bagi saya, Bu Ani, dan saya semangat untuk segera menerapkan apa yang tadi sudah saya rencanakan tahap-tahapnya untuk memberikan pembelajaran yang bisa meningkatkan hasil belajar atau prestasi belajar dari siswa saya, seperti itu. Terima kasih Bu Ani. Sebelumnya saya undur diri dulu Bu Ani. Bu Anggun, kalau boleh tahu Bu Anggun gimana nih sebelum nanti kita berpisah? Perasaan saya lega Bu, saya senang. Setidaknya apa yang saya rasakan, beban yang saya rasakan berkurang, seperti itu. Iya, terima kasih Bu Ani telah memberikan bantuan sehingga saya bisa melakukan apa yang bisa menjadi solusi dari permasalahan saya, seperti itu. Ya, saya undur diri dulu ya Bu Ani. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum Bu Anif. Waalaikumsalam Bu Raffi. Bu Anif, bagaimana? Sudah selesai praktik coachingnya? Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Sesuai dengan harapan Bu? Bu Anif, tadi ini ya, bagaimana tadi sudah dilaksanakan kompetensi yang direncanakan tadi? Ya, insya Allah sudah Bu Rosmi, saya sudah berusaha fokus ya mengingatkan ini juga dengan masalah-masalah yang dihadapinya. Oke, nah terus tadi kompetensinya kira-kira tercapai Bu ya, berarti ya? Ya, alhamdulillah tercapai. Ya, nah Bu Anif sekarang mungkin Bu Anif kan nanti pasti akan melakukan coaching-coaching berikutnya. Nah, kira-kira Bu Anif kompetensi apa lagi yang ingin Bu Anif kembangkan lagi? Ya, saya ingin mengembangkan yang mendengarkan aktif, juga nanti suatu saat juga yang pertanyaan dibobot Bu, jadi ya sudah, terima kasih Bu Anif ya, sedikit obrolan hari ini semoga bisa bermanfaat untuk kita. Terima kasih Bu Anif atas waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Anif.
Waalaikumsalam Bu Anif. Gimana kabarnya? Gimana Bu Anif kabarnya Bu Anif? Oh ya, alhamdulillah baik Bu Anif. Bu Anggun, Tetap semangat ini ya saya Bu Anif. terima kasih. Saya dengar-dengar nih Bu Anggun mau ada janji coaching ya sama Iya, betul Bu Anif. Ada janji coaching sama Bu Rosi malam ini Bu Anif. maaf mau bertanya sebentar. Ya, Kira-kira untuk coaching nanti Bu Anggun sudah kompetensi apa coaching yang sudah dikembangkan? karena kompetensi coaching kan ada kehadiran tuh Bu Anif ya, kemudian perhatian penuh, dan yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Saya ingin mencoba yang perhatian penuh Bu Anif, seperti itu. Itu yang lebih spesifik di Perhatian penuh. Oke. kenapa? Saya memilih ini kenapa ya? Ini yang pertama itu karena kalau kita memperhatikan seseorang yang ngobrol atau berbicara kepada kita kan terkesan menghormati beliau, seperti itu Bu Ani yang pertama. Kemudian saya juga memperhatikan yang pembicara itu yang berbicara dengan saya secara penuh, berarti saya ingin memperoleh informasi yang detail, yang lebih detail, seperti itu Bu Ani. Selain itu juga saya juga ingin memperoleh kejelasan yang lebih banyak, serta hubungan kita lebih dekat gitu loh Bu Ani, biar lebih dekat, seperti itu kelekatannya, seperti itu juga untuk mengantisipasi masalah, untuk terjadinya miskonsepsi, miskomunikasi antara kita. Jadinya saya memilih perhatian penuh, seperti itu Bu Ani. Oke, semoga nanti berjalan lancar ya. Iya, amin. Semoga berjalan dengan lancar dan baik. Ye. Terima kasih Bu Ani. Sama-sama, saya undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bu Rosi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Anggun. Selamat malam Bu Anggun. Ya, selamat malam. Kemarin Bu Rosi ketemu saya, minta janjian ini malam ini. Ngomong-ngomong, mau ada apa Bu Rosi? Ya, Bu Anggun kira-kira sibuk nggak ya hari ini sekarang? Sebetulnya sih malam ya untuk waktunya istirahat, tapi kalau untuk Bu Rosi, saya akan selalu hadir deh pokoknya kalau untuk Bu Rosi. Wah, Ada apa ini Bu Rosi? Saya jadi penasaran sekali nih. terharu sekali saya Bu Anggun. Oke, Bu Anggun. Ada apa ini Bu Rosi ngomong-ngomong? Mohon maaf ya karena saya itu sudah mengganggu waktunya Bu Anggun. Tidak mengganggu. Akhir-akhir ini itu saya bingung karena banyak sekali tugas saya yang banyak yang belum terselesaikan. Nah, tugasnya itu menumpuk gitu loh Bu, jadi tuh nggak selesai-selesai. Ini gimana ya caranya? Saya itu bingung gimana cara menyelesaikan semua tugas ini secara tepat waktu gitu loh Bu. Nah, kalau boleh tahu Bu Rosi, tugas apa saja yang sekarang Bu Rosi sedang kerjakan dan harus segera diselesaikan itu? Banyak Bu, ini mulai dari tugas sekolah ya, itu perangkatnya, pembelajaran, terus kemudian yang harus saya persiapkan, contoh seperti modul ajar. Nah itu kan harus saya buat ya, paling tidak setiap hari, karena kan setiap hari kita harus ngajar, jadi kita harus merencanakan semua itu. Kemudian belum lagi tugas CGP yang sangat banyak sekali juga ya Bu ya. Terus nanti di rumah juga pasti ada saja ya pekerjaan yang harus kita kerjakan juga. Ini ada 5 loh Bu Rosi, catatan yang sudah saya catat ini. Terus kira-kira apa lagi Bu Rosi tugas yang Bu Rosi emban sekarang yang untuk segera diselesaikan? Tadi 5 loh ya. 4 sampai 5 sih catatan saya. Kalau bisa sih ya yang apalagi ya itu sih Bu, kalau itu ya intinya itu aja ya, tugas sekolah, terus CGP, kemudian tugas di rumah juga. Nah itu
tugas yang di sekolah itu kan memang banyak sekali ya. Tapi ya mau Oke, gimana lagi, ya. Bu? Dari tugas-tugas Ibu itu kira-kira yang mana yang akan Ibu selesaikan terlebih dahulu? Ya, apa ya? Ya yang menjadi prioritas dulu. Jadi Oke, pertama berarti yang prioritas dulu. Oke, terus ya. apa lagi? Nah, ini deadline dulu Bu ya. Ini yang menjadi apa ya? Yang menjadi yang prioritas utama itu apa? Nah, nanti mungkin dari perangkat dulu ya, mungkin karena itu kan memang tugas utama kita sebagai guru, Iya, jadi ya betul. harus menyelesaikan semua perangkat pembelajaran dengan tepat waktu. Gitu. Oke, berarti prioritas dulu. Yang pertama. Selain itu apa lagi, Bu? Nah, Selain dari sisi setelah prioritas. itu ya kalau tugas perangkatnya sudah selesai, nah mungkin bisa tugas-tugas CGP. Nah, tapi tugas CGP itu kan ada deadline-nya ya Bu ya. Jadi kadang ya agak bingung juga mengatur waktunya saya. Nah, kalau tugas CGP itu kadang saya selesaikannya itu di rumah sampai malam-malam. Nah, gimana lagi kalau di sekolah kan kita sudah aktivitas di sekolah ya. ngajar, full ngajar ngurus anak-anak, apalagi saya di sekolah kan anak-anak SD, jadi harus perlu apa ya Perhatian ekstra ya. Iya, perhatiannya itu harus full gitu loh. Iya, bagus. Betul sekali. Nah, sudah dirinci tadi ya tugas-tugas, deadline sama yang prioritas. Ini ditulis nggak ya sama Bu Rosi? Oh sudah Bu, sudah saya tulis ini di catatan saya. Berarti Bu Rosi melakukan apa? Tahapan langkah apa sih yang Bu Rosi lakukan? Berarti yang pertama tadi kan sudah diidentifikasi oleh Bu Rosi. Tugas saya ini, prioritasnya yang utama ini. Kalau sesuai deadline ini, seperti itu. Nah, berarti langkah pertama yang Bu Rosi lakukan apa? Berarti yang saya lakukan untuk mengatasi permasalahan itu mungkin saya list dulu aja Bu ya. Saya list daftar tugas saya. Nah, saya list, mungkin nanti saya beli kertas sticky note. Kemudian saya beli buku catatan kecil. Nah, itu kan juga bisa saya khususkan untuk list tugas-tugas saya. Nah, kemudian nanti mungkin sticky note-nya bisa ditempel di ruang kerja saya gitu Bu. Iya, supaya ingat ya Bu Rosi ya. Iya. Nah, selain itu Bu, mungkin apalagi yang akan Ibu lakukan? Apalagi ya, tadi sticky note ya, terus buku catatan, terus mungkin ini Bu, ini yang biasanya saya bawa kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada. Mungkin di HP Bu ya. Gawai. Iya betul. Jadi HP itu kan penting. Nah, pasti dibawa setiap saat ya. Nah, itu mungkin di HP ada catatan. Nah, nanti juga bisa saya catat di situ daftar tugas-tugas saya. Kemudian alarm HP. Nah, bisa saya alarm tugas yang mendesak itu apa. Nah, biar saya itu ingat gitu ya. Oke, bagus Bu Rosi. Selain itu mungkin Bu Rosi sebagai pengingat biar tidak lupa, mungkin apalagi kira-kira yang bisa Ibu lakukan? Oh iya, ini saya di kelas itu kan ada partner kerja saya ya, pendamping kelas saya. Nah, mungkin beliaunya bisa membantu saya mengingatkan akan tugas-tugas saya. Oh iya, betul. Berarti kolaborasi tidak hanya dalam hal tugas ya, mengingatkan tugas juga. Ya betul, bagus sekali Bu Rosi. Iya, jadi banyak sekali ya Bu ya yang mengingatkan saya. Dan tidak akan terlupa nanti bakalan ya. Supaya saya lebih semangat gitu loh. Baik Bu, bagus sekali. Berarti langkah-langkah yang Bu Rosi ingin lakukan nantinya ya. Nah, berarti Ibu sekarang sudah memiliki solusi apa belum dari sharing kita sampai saat ini? Iya, sudah ya Bu ya.
Berarti itu Iya, ya tidak yang sengaja bisa sudah saya. ya kita. Iya, ndak terasa Heeh, ya. Ternyata saya juga iya, bisa ya menyelesaikan iya, solusinya. mengalir saja ya ternyata. Iya, Iya, ternyata Bu Rosi sudah bisa menyelesaikan sendiri sebetulnya. Cuman ya memang butuh teman curhat, teman sharing gitu ya Bu ya, iya Bu, supaya betul untuk sekali. bisa bertukar pikiran ya. Baik, iya. Ya sudah Bu, kalau begitu saya bersyukur kan sudah Bu Rosi sudah tahu apa yang akan dilakukannya, ya kan? Nah, semoga apa yang dilakukannya itu lancar nantinya, bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bu Rosi. Nah, kemudian untuk selanjutnya, apa yang ingin Ibu lakukan sekarang setelah sudah tahu langkah yang akan saya kerjakan ini, gitu. Berarti Bu Rosi akan memulainya kapan? Ya, segera mungkin Bu. Mungkin sekarang juga Iya, setelah ini saya langsung list di HP saya daftar oke, tugas berarti yang langsung akan di daftar deadline di ya, list tadi deadline ya, tugas ya. daftar tugas yang prioritas dan deadline tadi Iya. ya. Bagus sekali Bu Rosi. Semangat, tetap semangat ya Bu Rosi untuk menjalankan langkah dan tahap-tahap yang tadi Ibu sudah sampaikan ke saya seperti itu, sehingga nanti diharapkan endingnya nanti apa yang menjadi permasalahan Ibu dapat terselesaikan. Seperti itu ya Bu Rosi ya. Iya, Bu. Iya. Terima kasih Ada Bu yang ingin Anggun. ditanyakan lagi Iya. Bu Rosi mungkin? Ada yang ingin eh diceritakan lagi? Iya, cukup Bu Anggun. Cuma saya Oke, doakan saja baik. Bu ya, biar apa ya, Oh semoga apa iya, yang pasti. saya rencanakan itu Iya, sesuai dengan rencananya. harapan saya. Iya betul, saya pasti akan selalu mendoakan semoga lancar semuanya Bu, sesuai dengan apa yang Bu Rosi harapkan. Iya, terima kasih loh Bu Anggun. Mohon maaf mengganggu Iya, waktu sama-sama. istirahatnya Bu Iya, Anggun. enggak apa-apa. Iya, kalau untuk Bu Rosi tidak akan ada yang apa namanya, tidak akan ada waktu yang tidak kalau tidak untuk Bu Rosi, pokoknya seperti itu. Iya, terima kasih banyak loh Bu Anggun. Kalau Iya, begitu, sama-sama. saya undur diri ya Bu Anggun ya. Terima kasih banyak Iya, atas Bu Rosi, bantuannya. Terima kasih persilakan. sudah mendengarkan Iya, saya. iya Terima sama-sama. Selamat mengelis ya. Kan Iya. tadi mau mengelis. Iya, terima kasih Bu Anggun sudah diingatkan. Ya, 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 kalau begitu terima kasih Bu G. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Anggun. Waalaikumsalam, Bu Hanif. Gimana Bu Hanif? Oh, sudah bagaimana coachingnya? Iya, baru saja selesai Bu Hanif. Alhamdulillah. Berarti aku mari ngene apa? Semuanya berjalan dengan lancar Bu Hanif. Coach, berarti aku. Apakah kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Anggun juga berjalan ini sesuai dengan yang diharapkan? Iya, tadi kan saya memilih yang perhatian penuh. Jadinya apa yang Bu Rosi ceritakan itu saya antusias sekali dengan apa yang diceritakannya, mendengarkannya dengan seksama seperti itu. Pikiran coaching, bukan hal yang mungkin belum terpikir sebelumnya. Apakah apa kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Anggun selain Yang di gimana Bu Ani? Mohon maaf. kompetensi apa lagi yang ingin Bu Anggun kembangkan selain tadi kan Iya, berarti karena ada 3 saya baru mengembangkan perhatian penuh Bu Ani, berarti kurang kehadiran sama pertanyaan yang berbobot Bu Hanif. Nanti ingin saya praktekkan dengan partner yang lainnya seperti itu Bu Hanif, sehingga terasah ketiga-tiga kompetensi coaching saya seperti itu Bu Hanif. semoga sukses Bu Anggun, semangat. Iya, terima kasih Bu Hanif, tetap semangat dan jaga kesehatan Bu Hanif. Iya, Waalaikumsalam.
Nih. Assalamualaikum Bu Rosi. Waalaikumsalam Bu Anggun. Gimana kabarnya Bu Rosi hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Anggun bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Rosi. Bu Rosi, dengar-dengar Bu Rosi pada malam hari ini mau melakukan kegiatan coaching dengan Bu Anif. Apa benar seperti itu Bu Rosi? Iya betul Bu Anggun. Setelah ini mungkin ya Bu Anggun kemarin itu ngajak saya untuk janjian. Katanya sih pengen ngobrol-ngobrol. Nah, iya. Jadi mungkin setelah ini saya akan melakukan coaching. Kenapa Bu Anggun ya? Oh, ini Bu Rosi, saya hanya ingin tahu kira-kira nanti yang ingin Bu Rosi kembangkan dalam coaching itu apa sih Bu Rosi? Kan ada banyak itu kompetensi dari coaching itu sendiri. Iya, ada 3 Bu ya. Yang pertama mungkin kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu. Baik Bu Rosi. Terus kira-kira kenapa Bu Rosi memilih dari yang pertanyaan berbobot itu sebagai kompetensi yang ingin dikembangkan pada saat coaching Bu Anif? Iya, ini dengan harapan sih coach saya nanti itu bisa berpikir ya, bisa menstimulus pemikiran coach saya sehingga beliaunya itu bisa muncul ide-idenya, kemudian bisa apa ya berpikir membuat dia tuh bisa mengembangkan dirinya sendiri, bisa membuat solusi atas permasalahannya sendiri. Oh gitu ya. Baik Bu Rosi. Semoga lancar ya Bu Rosi kegiatan coachingnya pada malam hari ini. Iya Bu Anggun, amin. Ya, terima kasih Bu Rosi. Saya undur diri dulu. Iya, terima kasih juga Bu Anggun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Bu Rosi. Waalaikumsalam Bu Anif. Kabarnya Bu Rosi? Alhamdulillah baik. Bu Anif bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Rosi. Tapi ini Bu Rosi agak galau. Kenapa kok bisa galau Bu Anif? Iya, saya ini sudah 2 bulan ini ya yang lalu tuh pembelajaran sudah berjalan kan, itu ada yang sudah saya sampaikan itu kan matematika, materi dimensi 3 dan limit dimensi trigonometri. Nah ini anak-anak kayaknya ini dia mulai bosan gitu, pengennya itu pembelajarannya lebih bermakna dan menyenangkan. Karena kemarin kan memang limit banyak rumusnya ya, rumus trigonometri itu. Walaupun juga sudah sih saya beri stimulus dengan hubungannya dengan apa ini kehidupan sehari-hari itu ada di situ grafik sinusoidal itu ada pada gelombang tsunami, ada pada osiloskop. Namun setelah itu kan memang kita belajar di rumus limitnya ya waktu itu. Jadi biasa seperti itu pengaruhnya begitu ya. Iya, jadi intinya Bu Anif galaunya itu karena siswanya itu kayaknya bosan ya dengan pembelajaran matematikanya itu tadi Bu ya. Nah, kira-kira Bu Anif, siswa itu bosannya itu apakah permasalahannya hanya itu saja? Ataukah ada hal lain yang menyebabkan siswa itu bisa jenuh, bosan gitu? Ya mungkin karena memang ini ya ada beberapa siswa itu yang masih menganggap matematika itu materi momok atau hobi gitu kan. Padahal juga sebenarnya enggak sih. Jadi saya itu inginnya mereka itu nanti jadinya nggak takut gitu loh pembelajarannya, jadi kan nggak takut sama matematika gitu loh. Mereka jadi seneng, jadi tahu aplikasinya di sehari-hari seperti itu.
kira-kira ada lagi nggak Bu Anif? Mungkin nanti ini ya saya karena dia merasa seperti itu, mungkin perlu saya berikan soal-soal yang lebih banyak ke penerapan sehari-hari yang ada hubungannya dengan kaitan sehari-hari. Jadi tidak hanya menghafal rumus begitu, tapi dia mempraktekkan itu hubungannya di kehidupan sehari-hari seperti apa. Gitu. Oke, berarti itu ya Bu Anif ya. Jadi permasalahannya seperti itu. Nah, kira-kira Bu Anif apa ya yang bisa Bu Anif lakukan supaya anak-anak itu apa ya tidak bosan. Anak-anak kan pinginnya kan mereka pembelajarannya kan yang menyenangkan ya kan. Nah, kira-kira itu apa yang bisa dilakukan Bu Anif untuk mewujudkan keinginan anak-anak? Ya, mungkin saya akan ini Bu Rosi memperkaya sumber pembelajaran mungkin ya tidak hanya dari buku LKS atau modul atau juga mungkin saya berikan media-media yang interaktif gitu yang lebih walaupun saya biasanya juga sudah lakukan yang PowerPoint ya, tapi kan itu hanya tayangan gitu ya, mungkin saya akan menambah yang lebih interaktif di mana mereka bisa mungkin mengerjakan kuis gitu, review gitu, dalam game sebelum pembelajaran dimulai ya, untuk review materi yang menunjang sebagai materi prasyarat. Mungkin seperti itu dengan game-game begitu. Kemudian apalagi ya Bu Rosi? Apalagi Bu Anif kira-kira? Apa ya? Mungkin nanti di materinya saya pengen mereka menemukan sendiri di rumus itu kenapa. Biasanya kan mungkin saya dulu ngasih rumusnya ini berarti terus dikerjakan. Saya pengennya mereka menemukan sendiri itu asalnya dari mana gitu, beruntut cara berpikirnya karena dia juga biar nggak hafalan gitu, biar nggak mudah lupa. Jadi menemukan konsep sendiri begitu. Mungkin Iya. dengan diskusi mungkin ya, diskusi kelompok, berkolaborasi. Gitu Bu Rosi. Oh iya ya Bu Anif. Jadi intinya anak-anak itu biar bisa menemukan dengan sendirinya ya konsep materi itu tadi dengan cara-cara apa ya bisa berkolaborasi dengan teman-temannya ya berdiskusi kemudian dengan ditunjang dengan media-media yang sudah Bu Anif sediakan yang Bu Anif sudah memfasilitasinya kemudian ditambah lagi dengan game-game ya game-game tadi yang apa ya sebagai apa ya pencair suasana biar anak-anak tidak jenuh gitu ya. Nah, oke itu sudah sangat bagus Bu Anif idenya. Nah, selain itu ada lagi enggak Bu Anif? Ya mungkin medianya nanti mau saya tempatkan di sesuatu aplikasi Wakelet gitu ya, wadah gitu ya, nanti biar mereka itu bisa buka dimanapun dan kapanpun, jadi belajarnya itu merdeka. Dia misalkan ada yang belum paham bisa buka-buka di rumah lagi gitu, dengan link saya bagikan dia bisa buka dia itu. Tapi selain itu kalau di pembelajaran di kelasnya saya juga pengen mereka aktif ya, lebih aktif gitu. Selain tadi menemukan sendiri dengan diskusi kelompok, mungkin saya berikan soal-soalnya juga secara diskusi dia menyelesaikannya. Misalkan katakan ada 5 siswa begitu satu kelompok ya, satu-satu dapat soal gitu, saya suruh milih soalnya soal permasalahan sehari-hari itu biar mereka milih sendiri gitu, saya bebaskan, saya sediakan buahnya terus mereka milih sendiri, terus nanti didiskusikan di kalau sudah yakin betul ini diwujudkan atau dipamerkan ya, dan untuk produk itu juga mereka kayaknya kan pinter ya kayaknya itunya anak-anak zaman sekarang, biasanya malah lebih bagus mereka daripada saya ya. Mereka itu kayaknya bisa saya suruh membuat karya dari hasil diskusinya itu dipresentasikan gitu, kayaknya asik ya Bu ya. Misalkan mereka nanti apa itu kalau presentasi sendiri begitu kan biasanya bahasa temannya lebih mudah dipahami ya tutor teman saya. Mungkin bagus, mungkin itu ya Bu Rosi ya. Jadi mereka membuat produk medianya nanti kalau sudah jadi presentasi terserah dia dalam bentuk
YouTube, apa dalam bentuk Sway atau dalam bentuk apalah presentasi di Google Drive-nya itu nanti linknya disematkan di wadah yang sudah saya buat tuh, katakan wadah portofolio kelas bonus ke-1, nanti ada wadah portofolio bonus ke-2 itu saya open, nanti mereka bisa berkolaborasi digital ya, bisa merespon, bisa komentar juga dengan karya temannya. Mungkin anak kelas juga bisa ya ngasih linknya saya share gitu. Itu Bu Rosi tadi. Iya, sudah banyak sekali loh Bu Anif tadi apa ini namanya ide-ide cemerlangnya Bu Anif. Ya, tidak terasa ya Bu Anif ya. Ternyata Iya. Bu Anif itu juga bisa apa ya, mengatasi sebetulnya permasalahannya tadi. Jadi Bu Anif itu bisa apa ini dengan cara membuat anak-anak itu bisa aktif dengan cara menerapkan IT ya tadi dengan teknologi, apalagi anak SMA itu kan sudah apa ya, pasti anak-anak itu sudah kreatif ya kalau IT-nya itu insya Allah jalan itu kalau anak SMA. Jadi mereka juga bisa berkolaborasi, memancing ke apa ya, ke kreatifan mereka dengan berkolaborasi dengan teman-temannya, saling memberikan masukan ya kan, berdiskusi itu tadi. Nah itu sangat bagus Bu Anif, idenya luar biasa sekali, saya tidak menyangka loh. Gimana Bu Anif, ada lagi kira-kira Bu Anif? Kayaknya ini saya jadi tercerahkan ya karena dipancing terus sama Bu Rosi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, jadinya saya jadi alhamdulillah kok sekarang jadi lega ya. Iya, alhamdulillah kalau begitu Bu Anif. Kalau Bu Anif lega, saya juga ikut senang. Terima kasih banyak loh Bu Rosi. Alhamdulillah sudah saya sudah tidak galau lagi. Maaf Iya. loh menyita waktunya. Iya, nggak apa-apa Bu Anif. Nah, ini kira-kira Bu Anif kapan ya untuk memulai rencana-rencana itu? Ya segera Bu Rosi, saya sudah nggak sabar ini. Iya, Saya semangat. apa ini rencana pembelajarannya untuk yang statistika, nanti saya akan cari banyak sumber dan banyak ini ya latihan soalnya biar mereka bebas memilih begitu. Terima kasih banyak Bu Rosi. Iya, sama-sama Bu Anif. Semoga berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan Bu Anif. Ya, semoga bermanfaat. Amin. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rosi. Waalaikumsalam Bu Anggun. Bagaimana setelah kegiatan coaching tadi sama Bu Anif? Wah. Apakah sudah melakukan peran Bu Rosi sebagai coaching? Alhamdulillah sudah sebagai Bu. coach ya, kok coaching sebagai coach maksud saya. Ya, sudah Bu. Alhamdulillah Bu Anif juga sangat apa ya, lega. Saya juga ikut senang. Iya, kan tadi Bu Rosi ingin mengembangkan pertanyaan berbobot, berarti pada kegiatan coaching tadi sudah tercapai semua indikator ataupun kompetensi dalam Ibu Rosi menerapkan pertanyaan berbobot tersebut, Ibu Rosi? Alhamdulillah sudah Bu Anggun, sudah insya Allah sudah saya terapkan dalam proses coaching dengan Bu Anif tadi. Oke, alhamdulillah kalau begitu ya. Terus Bu Anif juga terfasilitasi ya. Iya. Permasalahannya sudah tuntas, sudah bisa diselesaikan dan ada solusi. Kemudian Bu Rosi setelah ini, kira-kira Bu Rosi ingin mendalami kompetensi dalam menanyakan dalam pertanyaan berbobot atau ingin mencoba kompetensi yang lainnya Bu Rosi? Ya inginnya sih ya melakukan yang lain Bu ya, selain tadi saya itu menonjolkan pertanyaan yang berbobot, mungkin setelah ini di proses coaching-coaching selanjutnya saya ingin menambahkan mungkin di kehadiran, kemudian menambahkan lagi di pendengar yang aktif seperti itu, sehingga bisa mencapai semua kompetensinya. Iya, jadi semuanya pernah dicoba ya dan dipraktekkan serta nantinya harapannya bisa ditingkatkan ya Bu ya keterampilan dari coaching tersebut ya. Iya Bu Anggun, betul sekali. Ya baik Bu Rosi, saya rasa cukup bagus Bu Rosi apa yang sudah
Bu Rosi terapkan kepada Bu Anif. Semoga nanti saya juga bisa melakukan hal yang sama dengan Bu Rosi. Iya, semoga Bu Anggun ya. Ya, baiklah Bu Rosi, saya undur diri dulu ya. Selamat istirahat Bu Rosi. Iya, Sampai jumpa sama-sama. lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.